Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm Kamalia. Here, I'm the first speaker. I will explain about adaptation translation. Adaptation, this is the free form of translation mainly used for play and poetry, themes, character, plot, preserve. SL culture convert to TL culture and text is rewritten. Metode adaptasi translation ini merupakan metode terjemahan yang bersifat paling bebas. Bebas yang dimaksud di sini adalah bebas digunakan untuk drama dan puisi, yang di dalamnya terdapat tema atau karakter dan alur yang dilindungi SL culture, dikonversi ke TL teks ditulis ulang. Hello, my name is Emi Kristanti. In this session, I would like to explain about adaptation. Adaptation, also called cultural substitution or cultural equivalent, is a cultural element which replaces the original text with one that is better suited to the culture of the target language. This achieves a more familiar and comprehensive text. For example, there is baseball, a change to football. Adaptasi juga disebut substitusi budaya atau padanan budaya, yaitu elemen budaya yang menggantikan teks asli dengan teks yang lebih sesuai dengan budaya bahasa target. Jadi kata pada bahasa Inggris atau bahasa yang ingin diterjemahkan diganti dengan kata yang biasanya orang bahasa target gunakan atau yang orang target itu familiar dengan kata tersebut. The second is free translation. Free translation, it means to translate without constraints. Free translation method that it's mean here is that it's free to interpret the message or content of the text or sentence to be translated. Where in free translation, we can translate something the way we understand it. Metode free translation ini merupakan metode penerjemahan yang bersifat bebas. Bebas yang dimaksud di sini adalah bebas mengartikan pesan atau isi dari teks atau kalimat yang akan diterjemahkan. Di mana di dalam free translation kita bisa menerjemahkan sesuatu sesuai pemahaman kita. Namun, perlu diingat, meskipun bebas bukan berarti penerjemah bebas mengubah kalimat, memendekkan, memanjangkan, atau bahkan menghilangkan kalimat. Di dalam free translation masih tetap harus memperhatikan keaslian dan kemurnian teks dalam bahasa sumber. Other example, Juan's novel sell well. Novel karya Juan laku keras. Juan's novels are selling well. Novel karya Juan laris manis. What is idiomatic translation? Idiomatic translation is where the meaning of the original translate inter from accurately and naturally preserve the meaning of the original form. Apa itu terjemah idiomatik? Terjemah idiomatik adalah di mana makna asli diterjemahkan ke dalam bentuk secara akurat dan secara alami mempertahankan makna dari bentuk aslinya. Idiomatik mengacu pada bahasa umum penutur rata-rata, menggunakan praza dan idiom alami bahasa tersebut. Idiom adalah ungkapan yang maknanya tidak dapat diprediksi dari makna biasa dari elemen pembentuknya. The next is an idiomatic translation. So the first is reflect the exact message of source text as completely as possible. The second is be written in a way which reads naturally in the target language. And the third is use idiomatic expression when appropriate. And the last is be easy to read as if it were written in the target. Nah, jadi idiomatic translation harusnya
Pertama, merefleksikan pesan yang tepat dari teks sumber selengkap mungkin. Kemudian, ditulis dengan cara yang terbaca secara alami dalam bahasa target. Kemudian, menggunakan ungkapan idiomatik jika sesuai. Dan yang terakhir, mudah dibaca, seolah-olah ditulis dalam bahasa target. The next is example. The first is to hear something straight from the horse's mouth. Jika kita artikan, maka artinya untuk mendengar sesuatu yang benar harus dari mulut kuda. Tetapi maksud atau makna dari kalimat ini adalah untuk mendapatkan informasi yang benar harus diperoleh dari sumber yang benar. Kemudian, take with a grain of salt. Jika kita artikan, maka artinya akan menjadi ambil dengan sebutir garam. Tetapi, lagi-lagi maksudnya bukanlah seperti itu, yaitu maksudnya adalah jangan terlalu ambil serius apa yang dikatakan orang. Dan yang terakhir yaitu it's raining cats and dog. Jika kita artikan, maka artinya adalah hujan kucing dan anjing, tetapi maksudnya adalah hujannya sangat deras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, the next material about communicative translation. What is definition about communicative translation? So, in theory, communicative translation addresses itself solely to the second reader who does not anticipate difficulties or obscurities and would expect a generous transfer of foreign elements into his own culture as well as his language where necessary. Communicative translation is likely to be smoother, simpler, clearer, more direct, more conventional, conforming to a particular register of language and tending under translate. Jadi, kesimpulannya adalah penerjemahan komunikatif atau communicative translation itu bersifat sosial. Dimana dia itu communicative translation itu bersifat menyampaikan makna kontekstual dari bahasa sumber sedemikian rupa agar bahasa tersebut dapat diterima dan dipahami oleh bahasa sasaran atau pembaca bahasa sasaran, yaitu pembaca kedua, yang mana dia berkonsentrasi pada pesan teks lebih singkat, jelas, dan diterjemahkan dengan gaya natural sehingga sasaran pembaca tersebut lebih menikmati terjemahan tersebut atau lebih paham pada terjemahan tersebut. Di sini any example about to communicative translation. Yang pertama, the first is beware of dog, and number 2 is then beware of vicious dog. Yang pertama adalah beware of dog, waspadalah terhadap anjing. Lalu communicative translationnya adalah beware of vicious dog, waspadalah terhadap anjing galak. Jadi di sini kalimat pertama itu dia menunjukkan waspadalah terhadap anjing, tapi di sini tidak menjelaskan lebih lanjut mengapa kita harus waspada terhadap anjing. Lalu dalam kalimat kedua yaitu beware of vicious dog. Jadi di sini kita lebih jelas karena ada vicious dog, di mana kata vicious itu berarti anjing galak atau ganas. Jadi kita harus berwaspadalah terhadap anjing ganas atau anjing galak. And the next example, di mana di sini ada kata spin Tom spins in old reef sediments. Jadi kata spins dalam frase ini, dalam kalimat ini ada dua arti.
apabila diterjemahkan oleh para ahli atau kalangan ilmuwan biologi, spin ini sebagai istilah teknis Latin. Tetapi apabila diterjemahkan untuk khalayak umum atau untuk kalangan umum, ini berarti duri. Jadi sampai sini communicated translation itu adalah kalimat atau kata yang mana memiliki arti yang harus bisa diterima oleh kalangan umum. First, grammatical competence, knowledge of rules of the code, including vocabulary and word formatting, pronunciation or spelling and sentence structure. Yang pertama, kompetensi pemrograman, pengetahuan tentang aturan kode, termasuk kosakata dan format kata, pengucapan atau ejaan dan struktur kalimat. The second, sociolinguistic competence, knowledge of and ability to produce and understand utterance appropriately in context. Yang kedua, kompetensi sosiolinguistik, pengetahuan dan kemampuan untuk menghasilkan dan memahami ucapan dengan tepat dalam konteks. The third, discourse competence, the ability to combine form of meaning to achieve unified spoken and written in different genres. This unity depends on cohesion in form and coherence in meaning. Yang ketiga, kompetensi wacana, kemampuan untuk menggabungkan bentuk dan makna untuk mencapai kesatuan lisan dan tulisan dalam genre yang berbeda. Kesatuan ini tergantung pada kohesi dari dan koherensi dalam makna. The last, strategic competence, the mastery of communication strategy which may be used to improve communication or to compensate for breakdown. Yang terakhir, kompetensi strategis, penguasaan strategi komunikasi yang dapat digunakan untuk meningkatkan komunikasi atau untuk mengimbangi kerusakan. Communicative translation is always concentrated on the reader, normally makes the text smoother, lighter, more idiomatic, and easier to read. But the equivalent effect element is operant if the text is out of target language space and time. Terjemahan komunikatif selalu terkonsentrasi pada pembaca. Biasanya membuat teks lebih halus, lebih ringan, lebih idiomatik, dan lebih mudah dibaca.